Selamat malam, persekutuan KPW pada malam ini. Pancasari, Sidakarya dan Batu Bulan. Selamat kita bertemu kembali. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami mengucap syukur pada malam ini. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan waktu kepada kami semuanya untuk bersekutu ketiga KPW. Kiranya Tuhan, Engkau berkarya dalam persekutuan kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang berkarya. Demikian juga firman-Mu kiranya menerangi kami, memberikan penjelasan kepada kami sama-sama belajar. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan persekutuan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam ini kita belajar lagi, yaitu pada malam ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus waktu itu berkhotbah, yaitu di suatu bukit, yaitu berpesan kepada para kumpulan orang-orang percaya pada saat itu yang mengikut Tuhan Yesus, yang sudah disembuhkan maupun yang belum. Pada waktu itu mengikut Tuhan Yesus di bukit, mendengarkan bagaimana pesan-pesan dan bagaimana Yesus mengajar mereka di bukit pada saat itu. Khotbah Yesus di bukit yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 1 dan 12. Di sana pernyataan setelah kita baca. Namun terlebih dahulu mari kita baca. Kami ambil pokok temanya yang di ayat yang ketiga, ya, berbahagia orang yang miskin, dan di ayat yang ke-6 akan saya bacakan mulai ayat kedua, ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, langsung saya sambung ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan. Bapak Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di sini saya ngambil tema adalah berbahagia orang yang di dalam Yesus, yaitu temanya, yaitu setelah kita baca pernyataan khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang kata berbahagia, yang tadi kita melihat adalah berbahagia orang yang miskin. Artinya kita tidak punya apapun itu. Nah, perkataan Yesus ini bukan berbicara miskin, berbicara badani apa secara jasmani, bukan. Artinya di sini kita tidak punya apapun, kemampuan apapun, kebaikan, atau kalau boleh kita baca yang sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan yang antara ayat yang ketiga, orang yang miskin di hadapan Allah, dan di ayat yang ke-6, yaitu berbicara tentang orang yang haus akan lapar. Ternyata mereka yang miskin tentang tidak punya apapun, segala kebenaran tidak ada di dalam kehidupan seseorang, bahkan di seluruh dunia pun tidak ada. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya maupun pengikutnya pada saat itu, berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya
kemampuan apapun di dalam pemikirannya, dikatakan miskin. Makanya orang yang berbahagia ini adalah ternyata orang yang berharap, selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi sehingga orang-orang yang belum mengenal Kristus, ketika Kristus berbicara, memperlihatkan sebuah pertolongannya, tadi kebenarannya, semua dinyatakan di hadapan orang-orang pada waktu itu yang sebelumnya. Ini ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang tidak bisa berjalan, dan apapun penyakitnya pada saat itu, Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, karena apa? Pada saat itu orang yang sakit pun pada saat itu tidak berdaya. Seperti ayat dikatakan adalah miskin, jadi kekuatan pun tidak punya. Makanya ditegaskan lagi oleh ayat yang ke-6 ini adalah orang yang selalu lapar dan haus, miskin, tidak punya apa-apa, tidak mempunyai kebenaran. Itu kalau kita baca lagi kebenaran Kristus yang tidak ada dalam diri manusia satupun, itu kalau bisa kita baca sendiri di rumah, di Galatia 5 ayat 22 dan 23, itu tentang yang dijelaskan oleh Kristus, yang Yesus Kristus itu punya sendiri, yaitu kebenaran itu. Dan juga di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 tentang semuanya yang ada pada Yesus Kristus yang kita semuanya tidak punya. Yang tadi itu kita miskin tentang kasih dalam kehidupan kita, miskin tentang kesabaran dalam kehidupan kita. Kita tidak punya semuanya, tapi Yesus punya semuanya. Kenapa? Salah satunya adalah yang tadi dibilang adalah tentang kebenaran itu. Hanya Yesus yang mempunyai kebenaran di dalam kehidupannya. Ayat ke-6 ini. Siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, kebenaran itu Yesus sendiri. Nah, berbicara tentang itu, ini semuanya tidak ada di siapapun di seluruh dunia pun tentang kebenaran yang sejati, kebenaran yang bisa dirasakan oleh umat manusia, kecuali hanya ada pada Yesus. Inilah yang mendasari kita pada malam ini sebagai orang percaya sangat berbahagia. Orang percaya kepada Kristus sangat berbahagia. Kenapa? Karena berbahagia seperti yang dikatakan di Mazmur. Di Mazmur 1 ayat 1 dan 2 akan saya baca. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 juga mengatakan, ini yang tidak ada di dalam kehidupan siapapun kecuali di dalam Yesus. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, yang berbahagia orang yang tidak berjalan menurut orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi Tuhan Yesus itu bukan pencemooh. Tuhan Yesus itu bukan orang berdosa. Tuhan Yesus bukan orang fasik. Jadi Tuhan Yesus kebenaran itu sendiri. Sehingga kenapa kita harus disebut orang berbahagia? Kita ada di dalam Kristus, kita yang sangat berbahagia. Ayat yang kedua juga menyatakan lagi, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Nah, orang yang berbahagia ternyata
Orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan di Mazmur ini juga dinyatakan orang yang haus akan firman Tuhan selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena apa? Terus kehidupannya minta diisi oleh Tuhan. Terus pertumbuhan imannya boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, ayat yang ketiga lagi menjawab, orang yang berbahagia di dalam Yesus adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa harus berbahagia? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan memberikan contoh sebuah tanaman yang ditanam di tepi aliran air tidak akan ada habisnya. Dia bergantung kepada sumbernya. Karena sumber mata air adalah sumber kehidupan. Ya, sumber mata air yaitu Yesus sendiri, yang tadi seperti tema yang kita baca adalah berbahagia orang yang ada di dalam Kristus. Berbahagia juga orang yang ditanam di tepi aliran air. Aliran air itu sendiri Yesus Kristus, yang pada musimnya akan menghasilkan buah. Dan pohonnya, daunnya tidak pernah layu. Demikian juga orang yang percaya kepada Yesus berbahagia. Karena apa? Karena itu terus mendapatkan sumber kehidupan. Kenapa orang berbahagia dalam Kristus? Karena di dalam Kristus di sana ada sukacita. Di dalam penderitaan, ayat yang 1 sampai 10 diterangkan, di dalam penderitaan, di dalam fitnahan pun, di dalam siksaan pun, dalam penderitaan segala apapun, di sana dinyatakan orang yang di dalam Kristus kenapa mengalami berbahagia? Karena setiap ada kesulitan, setiap ada kedukaan dalam kehidupan kita, tidak merasa kehilangan. Karena apa? Tuhan Yesus selalu mengisi setiap hari melalui firman Tuhan seperti pohon ini. Demikian juga ayat yang ke-11 di dalam Matius tadi. Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayat 1 sampai 2, sampai 11 sampai 12. Coba kita baca ayat yang dari ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu karena kamu dicela. Oh, demikian juga ketika dicela, dianiaya, ketika difitnah dengan segala yang jahat. Kenapa harus berbahagia? Karena itu kita selalu mendapatkan sumber kekuatannya dari Allah, seperti pemazmur tadi. Kita terus merenungkan firman Tuhan, kita terus mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan ketika di dalam kesulitan apapun, meskipun diancam sekalipun, dianiaya sekalipun, tetap berbahagia. Karena apa? Ayat 12 mengatakan, bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Nah, kita tidak mengandalkan ketika kita bersama Kristus, Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita, mengabarkan Injil, kita apapun yang dikerjakan oleh Yesus pada saat itu, ditempatkan dimanapun saja berada, meskipun di tempat yang tandus sekalipun, tidak ada makanan sekalipun, kesulitan pun, kenapa berbahagia ini terus mendampingi kita di dalam Kristus? Karena itu, karena yang diutamakan adalah sumber kebenaran dan sumber kekuatan itu hanya di dalam Yesus. Karena apa? Semuanya yang mengisi kita, menghidupi kita, memberi napas, sekalipun pada saat ini juga Bapak Ibu Saudara yang memberikan kebahagiaan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus khawatir lagi? Nah, kita bisa berbahagia karena ada di dalam Kristus. Nah, sekarang jawaban ringkasnya adalah bagi kita, orang yang berbahagia adalah orang yang percaya Yesus,
yaitu seperti tadi kita lihat, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah, tidak pernah layu, akan kuat karena nutrisi, yaitu firman Tuhan selalu mengisi dalam kehidupan kita setiap hari, tidak pernah habis. Nah, pertanyaannya bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua, apakah kita merasa memerlukan Tuhan atau tidak? Yang memerlukan Tuhan adalah merasa miskin di hadapan Tuhan. Ini bukan berbicara tentang miskin keadaan jasmani, namun keadaan rohani kita. Kita tidak punya apa-apa. Keadaan kita kosong. Yang dahulunya kita belum mengenal Kristus, kita merasa punya segalanya. Mungkin harta orang tua kita masih banyak sampai sekarang menurut orang-orang dunia. Namun semuanya itu apakah kekal? Untuk melihat dalam kehidupan manusia biasa, ya berbahagia. Namun ada rentan waktunya, ada batasannya. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan 25 tahun, mungkin 80 tahun. Habis itu selesai. Mau bagaimana? Tidak tahu. Namun orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan yang kekal, yaitu kebahagiaan dan hidup kekal. Kita bisa perhatikan di Matius 5 ayat 3 dan 6 tadi, ini selalu mengingatkan dan menolong kita sebagai orang percaya untuk selalu semangat, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Ada orang yang pulang kampung susah, mungkin yang mau berhari raya, mungkin ada yang tidak ada kegiatan apapun. Tapi saya bersyukur bagi kita semua orang yang berharap merasa miskin di hadapan Tuhan, tidak punya kemampuan akal pikiran kita, tapi Tuhan terus menguatkan kita dengan caranya Tuhan. Tuhan membuka jalan. Ada sebuah nyanyian pujian untuk penutup adalah tahu Tuhan nanti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup benar, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menguatkan kita di masa-masa saat ini. Firman Tuhan kami tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada malam ini kami boleh belajar dari firman-Mu di Matius. Kami merasa berbahagia. Kami orang percaya kepadamu Tuhan. Kami selalu bergantung kepadamu. Kami tidak mempunyai apa-apa di dalam kehidupan kami, namun kami yang percaya dan yakin di dalam Engkau banyak segala sesuatu yang kami dapatkan supaya kami berbahagia. Berbahagia ini adalah berbahagia yang kekal yang kami dapatkan daripadamu. Biarlah Tuhan firman-Mu selalu memperingatkan kami, membimbing kami setiap hari, seperti pemazmur juga. Kami ajari kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, karena firman-Mu sebuah kehidupan seperti mata air dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga.
Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.